Salam. Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemahan Asbabun Nuzul dan tafsir surat Al-Kafirun. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir, karena surat ini memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan menyembah berhala yang mereka sembah. Ia dinamakan juga surat Al-Ibadah. Karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah dan takkan beribadah kepada berhala yang disembah orang kafir. Dinamakan pula surat Ad-Din sebagaimana ayat terakhir. Nama lainnya adalah surat Al-Munabazah dan Mukaskasyah. Dinamakan Mukaskasyah atau Mukaskisyah, penyembuh, karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini, bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wail, Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Penawaran seperti itu adalah penawaran yang bodoh dan konyol. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah berlepas diri dari agama mereka. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, bangsa Arab tidak mengingkari adanya Allah. Akan tetapi, mereka tidak mengerti hakikatnya sehingga mempersekutukannya. Mereka beribadah kepada berhala yang mereka buat untuk menggambarkan orang soli atau malaikat yang menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka sendiri menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka merasa heran ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka pun menentang dakwah itu dengan berbagai cara. Setelah gagal menghentikan Rasulullah dengan menyakiti beliau, mereka menawarkan harta dan jabatan. Ketika upaya itu juga gagal, mereka mengambil jalan kompromi. Menawarkan kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawabannya. Tafsir surat Al-Kafirun ini bukanlah tafsir baru, dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah, maka dapat dijelaskan. Katakanlah, hai orang-orang kafir,
Kata qul, yang berarti katakanlah, merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kafir Quraisy. Yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling wajar adalah menghilangkan kata qul ini. Kata al-kafirun, berasal dari kata kafaro, yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam, maka ia adalah kafir. Baik itu orang-orang musyrik maupun ahli kitab. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 6. Namun secara spesifik, Al-Karifun yang diajak bicara di Surat Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian. Sebagai penegasan bahwa tidak mungkin Rasulullah menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata abudu, merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang, fi'il mudhari. Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun masa depan. Menurut Ibnu Katsir, makna matabudun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Rasulullah tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa datang. Meskipun nantinya penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah Tuhan mereka, semuanya tidak masuk Islam bahkan mati terbunuh dalam kondisi kafir. Ibnu Katsir menjelaskan, ma'abud adalah Allah semata. Lafaz ma bermakna men. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ada sebagian mufasir yang menyamakan makna ayat 4 ini dengan ayat 2. Dan menyamakan makna ayat 5 dengan ayat 3. Padahal jika diperhatikan kata yang digunakan, akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Kata abatum merupakan bentuk kata kerja masa lampau fi'il madi. Berbeda dengan kata ta'budun pada ayat 2 yang merupakan fi'il mudhari. Perbedaan matabudun dan abatum ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi Rasulullah, digunakan kata yang sama yakni ma'abud. Menunjukkan konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah. Tidak akan berubah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Perhatikan redaksi ayat 3 dan ayat 5 ini. Sama-sama digunakan kata ma'abud, yang merupakan bentuk kata kerja masa kini dan masa datang, fi'il mudhari. Menegaskan bahwa apa yang beliau sembah tidak berubah. Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran. Supaya tidak ada lagi prasangka dan syubhat. Syekh Muhammad Abdu mengatakan ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan perbedaan yang disembah. Sedangkan ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Tegasnya, yang disembah lain, cara menyembah juga lain. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Kata din, artinya adalah agama, balasan, kepatuhan dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama. Sedangkan yang mengartikan din sebagai agama, bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka namun mempersilakan menganut apa yang mereka yakini. Didahulukannya kata lakum, dan liya, menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Ibnu Katsir mengutip Imam Bukhari bahwa lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliya din yakni Islam. Sayyid Qutb menegaskan, aku di sini dan kamu di sana. Tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Sedangkan Buya Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azhar, soal akidah, di antara tauhid mengesahkan Allah, sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik.
Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik, artinya adalah kemenangan syirik. Surat Al-Kafirun adalah jawaban tegas bahwa dalam akidah tidak ada kompromi. Dalam ibadah tidak boleh ada pencampur bauran. Tidak mungkin Rasulullah dan orang-orang beriman menyembah berhala dan sesembahan orang kafir meskipun hanya setahun, sehari bahkan sedetik. Karena itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Surat ini juga menunjukkan manhaj yang jelas dalam dakwah Islam bahwa ia tidak boleh menerima tawaran apapun yang bertentangan dengan tauhid. Dan demikianlah hendaknya seluruh dai mengambil jalan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan. Jazakumullahu khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.